Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan eksponen bagian kedua. Pembahasan kali ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Jadi pada bagian kedua ini yang akan kita bahas adalah persamaan eksponen rumus kelima, yaitu fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, kita ingat kembali dulu ya. Jadi di sini fx dan gx adalah basis ya. Jadi jika dia letaknya di bawah, dia disebut basis, yaitu di sini fx dan gx. Sementara hx yang ada di ruas kiri dan hx yang ada di ruas kanan adalah disebut pangkat ya. Jadi yang letaknya di atas disebut pangkat. Di sini adalah hx yang di ruas kiri dan hx yang di ruas kanan. Nah, untuk rumus yang kelima ini, fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, maka kita bisa mendapatkan untuk kasus yang pertama, yaitu fx sama dengan gx. Jadi kita lihat di sini ya, ruas kiri itu kan sama dengan ruas kanan ya. Sementara pangkatnya sama, yaitu sama-sama hx. Sehingga basisnya juga harus sama ya, agar ruas kiri nanti sama dengan ruas kanan ya. Jadi jika ruas kiri sama dengan ruas kanan dan pangkatnya sama, maka basisnya juga harus sama. Maka kita bisa tuliskan fx sama dengan gx untuk rumus kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua, jika ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka hx-nya bisa sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena berapapun bilangan, berapapun nilai basisnya ini, yaitu fx yang di ruas kiri, dan berapapun nilai basis yang di ruas kanan ini, yaitu gx, jika keduanya sama-sama dipangkatkan 0, pasti sembarang bilangan, sembarang nilai yang dipangkatkan 0 adalah sama dengan 1. Sehingga nanti kita peroleh ruas kirinya sama dengan 1, ruas kanannya juga sama dengan 1. Jadi nilai ruas kiri sama dengan ruas kanan, asalkan keduanya sama-sama dipangkatkan dengan bilangan 0 ya. Jadi hx-nya ini kita buat sama dengan 0 ya. Dengan syarat apa? Syaratnya basisnya yaitu fx dan gx di sini tidak boleh sama dengan 0 ya. Lanjut ke kasus yang ketiga. Nah, jika ruas kiri sama dengan ruas kanan dan pangkatnya sudah sama, yaitu hx di ruas kiri sama dengan hx di ruas kanan, maka nilai fx sama dengan minus dari nilai gx. Jadi di sini kita tulis fx sama dengan minus gx. Jadi sebenarnya nilainya sama, hanya bedanya yang satu, yang fx ini positif, yang gx ini nilainya negatif ya. Nah, gx-nya kita lingkari ini ya, karena dia negatif dari fx-nya ya. Nah, dengan syarat apa? hx-nya genap. Hx apa? Hx adalah pangkatnya ya. Jadi pangkatnya ini harus genap. Nah, kenapa harus genap? Karena sembarang bilangan negatif, nah ini negatif, jika dia dipangkatkan dengan sembarang bilangan yang genap, maka nilai yang negatif ini nanti pasti akan berubah menjadi bernilai positif ya. Jadi akan sama dengan nilai yang di ruas kiri, yaitu nilai positifnya tadi. Nah, lanjut ke contoh soalnya. Jika dipunyai persamaan 6x min 7 pangkat 2x plus 6 sama dengan 2x plus 5 pangkat 2x plus 6, maka tentukanlah himpunan penyelesaiannya ya. Sebelumnya kita tentukan dulu fx, hx, dan gx yang mana. 6x minus 7 ini disebut fx-nya. 2x plus 6 adalah hx-nya. 2x plus 5 di sini adalah gx-nya. Dan 2x plus 6 yang di ruas kanan ini juga hx-nya. Jadi hx yang di ruas kiri sama dengan hx yang di ruas kanan, yaitu 2x plus 6 ya.
Untuk kasus yang pertama, kita tulis soalnya sama. Nah, ini seakan-akan kita bisa coret pangkatnya ya, sehingga nanti basisnya sama, yaitu 6x min 7 sama dengan 2x plus 5. Lalu, nilai 2x yang ada di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri menjadi minus 2x. Dan minus 7 yang ada di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan jadi plus 7. 6x minus 2x adalah 4x. 5 plus 7 adalah 12. 4x sama dengan 12, maka mencari x dapat dihitung dengan 12 dibagi 4, yaitu sama dengan 3. Nah, nilai 3 ini memenuhi ya. Nah, lanjut ke kasus yang kedua. Syaratnya hx sama dengan 0. Hx tadi apa? Hx di sini jelas adalah 2x plus 6. Maka 2x plus 6 sama dengan 0 ya. 2x sama dengan minus 6. 6-nya kita pindah ruas ke kanan. Nah, berarti x-nya sama dengan berapa? Min 6 dibagi 2 berapa? Minus 3 ya. Nah, minus 3-nya ini harus kita cek dulu ke fx dan gx. Apakah dia memenuhi syaratnya atau tidak ya. Jadi kita substitusi. Yang pertama kita substitusi ke fx dulu. Fx-nya apa ya tadi? Fx-nya adalah 6x min 7. Maka 6x min 7. X-nya nanti diganti dengan minus 3. Menjadi 6 kali minus 3 minus 7. Nah, sama dengan 6 kali minus 3 minus 18. Minus 18 min 7 berapa? Minus 25. Jelas bahwa minus 25 ini tidak sama dengan 0 ya. Lalu yang ke gx. Gx-nya tadi apa? Coba kita lihat. Gx tadi 2x plus 5. 2x plus 5 sama dengan x-nya jangan lupa disubstitusi dengan minus 3. Menjadi 2 dikali minus 3 ditambah 5. Sama dengan berapa? 2 dikali minus 3 minus 6. Minus 6 ditambah 5 berapa? Minus 1. Jelas sekali bahwa minus 1 tidak sama dengan 0 ya. Keduanya tidak sama dengan 0. Maka syaratnya terpenuhi. Jadi x sama dengan minus 3 adalah nilai yang memenuhi. Lanjut ke kasus yang ketiga, yaitu fx sama dengan minus dari gx. Nah, fx-nya tadi apa? Jelas di atasnya ini fx-nya 6x minus 7. Gx-nya apa? Gx-nya di sini jelas bahwa 2x plus 5, tapi jangan lupa dinegatifkan, yaitu negatif dalam kurung 2x plus 5. Jangan lupa nanti dikalikan pelangi ya yang di ruas kanan ini ya. Yang di ruas kiri masih tetap sama ini ya. Nah, ruas kanan kita kalikan pelangi. Minus kali 2x berapa? Minus 2x. Minus kali positif 5 berapa? Minus 5. Nah, minus 2x yang di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri jadi plus 2x ya. Lalu minus 7 yang di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi plus 7. 6x ditambah 2x 8x. Min 5 ditambah 7 adalah 2 ya. 8x sama dengan 2. Maka nilai x bisa kita hitung dengan 2 per 8. Dan bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 4. X sama dengan 1 per 4. Apakah memenuhi syaratnya bahwa hx-nya harus genap? Hx-nya tadi apa? Hx-nya adalah 2x plus 6. Jadi, x sama dengan 1 per 4 harus kita substitusi ke 2x plus 6. Maka 2 dikali 1 per 4 ditambah 6. Sehingga sama dengan 2 dikali 1 per 4 berapa? Setengah. Setengah ditambah 6 berapa? 6 setengah. Nah, 6 setengah itu apakah genap atau bukan ya? Nah, syarat bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi. Nah, sementara kalau kita lihat di sini ya, bilangan 6 setengah ini adalah bukan bilangan yang habis dibagi ya. Misal kita bagi 2, 6 setengah dibagi 2 kan nanti masih punya sisa ya. Nah, jadi 6 setengah bukan bilangan genap ya. Sehingga x sama dengan 1 per 4 tidak memenuhi syaratnya tadi ya, karena hx-nya bukan genap. Jadi kita bisa menuliskan nilai-nilai x yang memenuhi. Yang pertama x sama dengan 3, yang kedua x sama dengan minus 3 ya, minus 3,3 di sini ya. Seperempatnya tidak kita tulis di himpunan penyelesaian karena dia tidak memenuhi ya. Lanjut ke rumus yang ke-6 ya. Ada A dalam kurung A pangkat fx pangkat 2 plus B dikali dalam kurung A pangkat fx plus C sama dengan 0. Nah,
Bentuk persamaan kuadrat ini bisa kita selesaikan dengan dua langkah. Yang pertama kita misalkan dulu. Yang dimisalkan apa? Yang di dalam kurung ini A pangkat Fx. A pangkat Fx nanti kita misalkan jadi sama dengan K ya. Ini K adalah sembarang variabel. Kalian bisa memilih variabel lain, misal boleh Y, boleh P, boleh L, dan seterusnya ya. Langkah yang kedua nanti jangan lupa untuk difaktorisasi hingga menemukan nilai X-nya ya. Jadi langsung kita ke contohnya. Contohnya tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2x min 10 dikali 2 pangkat x plus 16 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita ubah dulu menjadi bentuk seperti rumus yang di atas ini, yang ada biru-birunya ini. Nah, 2 pangkat 2x itu boleh kan kita tulis menjadi 2 pangkat x kali 2. Karena apa? Karena basisnya masih tetap sama, yaitu berapa ini? Basisnya 2 ya, yang di bawah ini loh 2. Pangkatnya sama enggak ya? Sama. Yang di sini nulisnya 2x, yang di bawah ini nulisnya x kali 2. 2 kali x dengan x kali 2 sama enggak? Sama ya, jadi 2 kali x adalah sama dengan x kali 2. Jadi sama aja ya, cuman penulisannya aja di sini ya. Lalu minus 10 kali 2 pangkat x plus 16 sama dengan 0 ya. Nah, langkah pertama tadi kita misalkan, yang kita misalkan ini yang di dalam kurung ini ya. Nilai 2x di sini harus, nilai 2x yang di suku pertama ini harus juga ada di suku yang kedua ya. Jadi ada 2x di suku pertama, ada juga, bukan 2x maaf, ada 2 pangkat x yang di suku pertama, ada juga 2 pangkat x yang di suku kedua. Nah, jadi kita misalkan 2 pangkat x sama dengan k ya. Karena sudah kita misalkan sama dengan K, maka bentuk yang di kotak orange ini kita ubah menjadi K pangkat 2 min 10 kali K plus 16 sama dengan 0. Yang di biru-biru diganti dengan K ya. Lalu K kuadrat min 10 K plus 16 sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah faktorisasi ya. Nah, faktorisasi masih ingat ya. Jika lupa nanti bisa dipelajari kembali. Kita faktorkan K kuadrat min 10K plus 16 sama dengan 0. Nah, cara faktorisasi itu cari dua bilangan yang jika dikalikan sama dengan 16 ini. Dan jika ditambahkan sama dengan min 10 yang di tengah ini ya. Jadi, misal kita ambil dua bilangan tadi adalah M dan N. Maka M kali N harus sama dengan 16 konstantanya ya. Dan M plus N harus sama dengan minus 10. Minus 10 adalah koefisien dari K. Nah, berapakah bilangan M dan N tadi? Setelah kita cari ya, caranya biasanya cara yang hasil perkaliannya dulu ya. Yang dikalikan 16 berapa sih? 8 kali 2 ya. Mana yang negatif, mana yang positif, ataukah malah negatif keduanya? Nah, kita bisa simpulkan M-nya sama dengan minus 8, N-nya sama dengan minus 2. Coba kita cek. Min 8 dikali min 2 adalah positif 16. Min 8 ditambah min 2 adalah minus 10. Betul ya, memenuhi ya. Jadi, faktornya adalah K minus 8. Min 8 dari sini ya. Dan K minus 2. Minus 2 dari sini ya. Sama dengan 0. Jangan lupa nih variabelnya dalam K. Karena soalnya tadi dalam K ya. Kita beroleh K min 8 dikali K min 2 sama dengan 0. Maka K min 8 jika kita buat sama dengan 0, maka K sama dengan 8. Sementara jika K minus 2 kita buat sama dengan 0, maka nilai K sama dengan 2. K sama dengan 8 dan K sama dengan 2. Tapi ini belum selesai karena soalnya aja dalam variabel X. Sementara ini masih dalam variabel K. Maka kita harus selesaikan hingga ketemu nilai X-nya. Tadi kan kita misalkan K-nya itu 2 pangkat X, maka kita kembalikan lagi. K di sini menjadi 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan 8. Nah, 8 kita buat menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2. Harus sama dengan yang di ruas kiri ini. Menjadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Jelas bahwa 2 pangkat 3 adalah sama dengan 8. Maka jika kita coret basisnya, 2 di kiri dan 2 di kanan ini, kita peroleh X sama dengan 3 ya. Untuk K sama dengan 2, sama. Makanya kita kembalikan lagi ke 2 pangkat X sama dengan 2. 2 yang di ruas kanan ini nilainya adalah sama dengan 2 pangkat 1. Lalu jika kita coret 2 yang di kiri dan 2 yang di kanan, maka kita dapatkan nilai X sama dengan 1. Maka nilai X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaian dari soal ini adalah 1,3. Nah, demikian penjelasan tentang persamaan eksponen bagian kedua. Selamat belajar ya.